Tanggul di sini dikelola oleh itu ya KSN Pak. Ya. Ya. Nanya Pak, catat ya. Ini pertanyaannya, kapan timbulnya ide untuk mengelola sampah secara mandiri seperti ini? Jadi awal idenya bagaimana Pak? Mungkin di tahun berapa gitu terjadi penumpukan sampah di daerah ini sehingga timbul ide untuk membuat TPST atau ada usulan dari pemerintah dan lain-lain? Ya, kalau di sini TPS ini kan awal mulanya dulu di tahun 2012. Kamu kalau Alhamdulillah. Sip. ya. 2012 itu ada inisiatif dari warga ya, yang mungkin lihat tuh lingkungannya kotor dan sebagainya. Ya, mereka ngumpulin ya, terus kemudian dulu kan masih luas tanahnya ditimbun yang organik jadi dipupuk, kemudian yang anorganik itu ada yang dibakar gitu, ya. Terus kemudian di tahun 2016 itu dari pemerintah desa itu punya ini inisiatif untuk apa, mengumpulkan ya dan mengelola secara kewilayahan di desa. Jadi kalau dulu itu per RT, dan 2016 itu di desa gitu, ya. Terus kemudian di tahun 2018 itu Banyumas itu darurat sampah gitu, ya. Sehingga apa, sampah itu banyak ya, termasuk di sini ya banyak gitu ya. Akhirnya apa, masih ada yang tercecer di pinggir-pinggir jalan. Maka apa, di tahun 2019 itu diusulkan ya untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST ya. Nah, di tahun 2020 itu dibangun ya TPST ini. 2021 dijalankan ya sampai sekarang ya, oleh siapa? Kelompok swadaya masyarakat. Terus nomor 2, kegiatan ini awal idenya bagaimana dan dari siapa? Mungkin tadi idenya mungkin dari Ya, masyarakat. dari masyarakat. Berarti Dari masyarakat. dari masyarakat. Maksudnya mungkin ada satu orang pertama yang mengusulkan atau memang ada Kelompok. Iya. Terus bagaimana langkah-langkah yang dilakukan mulai dari terbentuknya ide, penyebaran informasi sampai pada keputusan memulai kegiatan? Tapi sebenarnya sudah ya Pak. Kampung. Nah, nomor 4, butuh waktu berapa lama untuk menyadarkan masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi Pak? Ya, 2012 sampai sekarang itu selalu menyadar. Jadi nggak ada putusnya. Alhamdulillah. Terusan dari mana sumber pembiayaan kegiatan ini? Ya kan dari peran warga ya. Peran warga itu kan ada yang nggak bisa mengelola sendiri ya, akhirnya mereka membayar biaya pengelola ya. Mereka membayar sampahnya untuk dikelola oleh kita. Tuh. Kemudian untuk operasional yang lain kan kita ada sampah yang bernilai ya, itu dijual nanti dipakai untuk biaya operasional, termasuk untuk mesin-mesin, tenaga kerja dan sebagainya. Terus ada itu loh Pak, kayak sumbangan dari pemerintah misalnya tiap tahun atau tiap bulan pemerintah memberikan sumbangan ke TPST ini. Kalau bentuk sumbangannya enggak, adanya itu bantuan operasional ya, jadi sumbangan duit itu bukan. Tapi adanya yang misalnya kita butuh untuk perbaikan yang berat-berat itu minta bantuan bukan ke desa tetapi ke dinas langsung. Terus kira-kira itu dari pemerintah biasanya nilainya berapa? Ya karena bentuknya itu ya enggak ternilai ya. Berarti biasanya pembiayaan alat-alat dan lain-lain Ya iya di itu, sini. itu ada bantuan dari sana kan nggak ada nilainya. Iya. Biasanya biaya operasional di sini per bulan sampai berapa? 60 juta. 60 juta. Terus apakah dengan biaya sebesar itu dirasa sudah wajar atau cukup nggak Pak? Ya masih kurang. Masih kurang. Berarti kira-kira Idealnya 100 lah. 100 ini.
belum seperti apa. Terus apakah Bapak punya aturan atau syarat bagi masyarakat yang menjadi nasabah atau pelanggan Bapak? Yang jelas sampahnya diwadahi, terus kemudian membayar biaya pengolahan sampah. Biasanya per bulan itu di berapa pengelolaan Kalau di sampah? sini 10.000 per bulan. 10.000 per bulan. Ya. Terus bagaimana cara Bapak memotivasi masyarakat atau peserta agar tetap berpartisipasi di sini, Pak? Ya motivasinya kalau mereka nyalahi aturan tidak kita layani. Nah, kan berarti mereka dipaksa untuk mengikuti aturan. Itu dari situ. Apakah ada penghargaan dan sanksi yang ditetapkan Bapak? Ya kalau bentuk penghargaan selama ini belum. Tapi kalau sanksi sering ya, misalnya mereka itu buang sembarangan, ya kita sanksi, nggak kita layani. Ya, kalau buangnya tidak sesuai jadwal, ya tidak kita layani. Terus apakah ada penghargaan untuk para pegawai ini, penghargaan dan sanksinya juga Bapak? Kalau penghargaan ya ada, sanksi ya ada. Ya, penghargaan ya biasanya berupa misalnya kenaikan gaji, ya, kemudian insentif. Ya, sanksinya kalau nggak ikut ini ya keluarin. Terus apa kendala ini kendala teknis maupun non teknis ya Pak yang paling sering dihadapi di sini? Untuk yang teknis itu karena kita dibantu peralatan ya, jadi peralatan itu suatu ketika akan mengalami penurunan kinerja karena aus dan sebagainya. Otomatis kan harus ada perbaikan, ya, ada perawatan. Nah itu kan butuhkan waktu, tenaga dan biaya. Ya itu jadi tambahan operasional. Ya. Kemudian kalau yang non teknis itu paling lebih ke seperti orang yang membayarnya telat. Nah, itu ya, itu jadi kita kepinginnya masyarakat yang bayar iuran ya tepat waktu, ya itu. Terus kemudian syukur-syukur ya mau bayar mahal. Terus misal kendala non teknis lainnya ada nggak Pak? Nggak ada sih. Paling non teknisnya ya ini kalau cuaca lagi kayak gini sampahnya tidak terlalu berat. Tapi kalau hujan berat. Terus kalau misal hujan airnya itu kan bisa masuk ke dalam nggak Pak? Iya. Berarti mungkin bau sampahnya bisa keluar nggak kira-kira? Kalau basah bisa. Bisa. Ya, bisa. Terus bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Mengatasi misal masyarakat yang bayarnya telat, terus dari alat-alat tadi yang sudah aus rusak karena termakan usia, terus itu yang misal dari Ya kalau teknis ya dilakukan perbaikan, ya. Kalau yang non teknis kayak masyarakat ini ya kita ya selalu nyampaikan harus tertib ya, kemudian harus disiplin bayarnya. Kalau enggak kita tinggalkan. berarti nggak ada kayak ada biaya saving gitu dari mungkin dari Ya karena ini kan biayanya besar, ya kita savingnya saja saving paling nggak terlalu besar. Kita sih ada ya paling berapa sih untuk ini. Cuma kalau untuk misalnya harus mengganti mesin gitu ya kan harganya puluhan juta, itu yang agak berat. Kalau saving sekedar 100-200 sejuta sih ada. terus apa saran dan harapan Bapak agar kegiatan ini dapat lebih baik lagi pelaksanaannya? Ya yang jelas peran serta masyarakat ditingkatkan, ya. Terus kemudian untuk biaya pengolahan sampah itu yang semakin hari semakin meningkat, ya otomatis dari warga masyarakat partisipasinya dinaikkan. Ya, syukur-syukur ada masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan, ya. Jadi mulai memilah dari rumah, ya. Sehingga apa? Ketika kita mengolah sampah itu jauh lebih murah, alatnya apet gitu. Kemudian di sini ini terakhir Pak, deskripsi karena pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan sejak pengambilan dari sumber timbunan sampah, dari cara, jadwal dan sarana prasarananya, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan, terus proses di dalam TPST ini. Gue tugasnya dosen gue. Iya,
wani bayar piro kowe? Hah? Yo sampai ke dosennya gua jangan langel. Iya, Pak. Gratis warung jalur itu dari sing akeh-akeh. Ya kita sampah di warga masyarakat nih dikumpulin sesuai jadwal, ya kita lakukan pengambilan. Ya setelah kita ambil bawa ke sini, setelah bawa sini kemudian dilakukan proses pengolahan. Pengolahan itu ada pemilahan, ya dipilah yang bernilai dan yang tidak bernilai, ya yang organik dan anorganik, ya kemudian ada yang dimanfaatkan selebihnya untuk budidaya maggot, untuk pupuk,